Fitri Wisneti. Kali ini saya akan menyampaikan tentang ringkasan 3 materi dari ilmu dakwah. Yang pertama, pengertian dakwah, meliputi definisi para ahli, pengertian yang semakna. Yang kedua, ada faktor hakikat dakwah, yang meliputi sifat-sifat dasar dakwah, fungsi dakwah, dan faktor hidayah dalam sistem dakwah. Dan yang ketiga, ada penyampai dakwah atau seorang dai. Yang pertama, di sini saya akan menerangkan tentang definisi dakwah. Definisi dakwah ialah secara etimologi kata dakwah berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata kerja fi'il, yaitu da'a yad'u, yang artinya mengajak, menyeru, mengundang, atau memanggil. Menurut MS Nasaruddin Latif, dakwah yaitu usaha atau aktivitas dengan lisan atau tulisan yang bersifat menyeru, mengajak, memanggil manusia yang lainnya untuk beriman dan mematuhi Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan garis akidah dan syariah serta akhlak Islamiyah. Sedangkan menurut Alif Mahfuz mengatakan bahwa dakwah adalah mendorong manusia untuk berbuat baik menurut petunjuk, menyeru mereka berbuat kebajikan, dan melarang dari yang mungkar agar mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Maka dari sini kita dapat ambil kesimpulan bahwa pengertian dakwah ialah sebuah seruan atau ajakan untuk melakukan kebaikan serta larangan dan menjauhi maksiat, mentaati perintah Allah agar senantiasa berada dalam rahmat-Nya dan selamat dalam dunia dan di akhirat. Yang kedua, dakwah ditujukan kepada pemeluk Islam dan non-Islam, berusaha menyebarkan dan meratakan rahmat Allah kepada seluruh penghuni alam raya. Oleh karena itu, dakwah ditujukan kepada orang-orang yang sudah beragama Islam untuk meningkatkan kualitas keimanannya maupun kepada orang-orang non-muslim untuk menerima kebenaran. Yang ketiga, dakwah adalah anamnesis, yaitu berupaya mengembalikan manusia kepada sifat aslinya yang fitri atau yang suci, yaitu sifat asal mula menerima sejak lahir, menjadikannya secara kodrati menerima kebenaran dalam Islam dan ketuhanan Allah yang Maha Esa. Yang keempat, dakwah bukanlah prabowo psikotropik, yaitu dakwah tidak boleh mempunyai sasaran lain, tetapi dengan berhati-hati dan penuh kesungguhan mencoba mencari suatu pengakuan maupun persetujuan yang tulus ikhlas tanpa adanya dakwaan atau tanpa adanya paksaan maupun ancaman bagi orang yang akan menerima dakwah tersebut. Selanjutnya, dakwah adalah rationally necessary, yaitu suatu penyajian penilaian kritis bagi nilai kebenaran atau fakta tentang metafisik dan etik serta relevansinya bagi manusia, sehingga apa yang disampaikan dalam dakwah dapat diterima oleh akal serta terbukti melalui relevansinya di kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya, faktor hidayah dalam sistem dakwah. Hidayah dalam bahasa berarti irsyad atau tuntunan. Sebagai ahli bahasa menambah arti tuntunan ini dengan adanya keinginan baik. Dengan demikian, hidayah diartikan sebagai tuntunan dan menunjukkan jalan yang disertai dengan keinginan baik. Hidayah secara bahasa berarti memberi petunjuk dengan benar. Dalam kitab tafsir Al-Munir dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan hidayah adalah petunjuk-petunjuk Allah yang diberikan kepada manusia agar berjalan di jalan yang lurus, jalan yang penuh dengan kebenaran, bukan orang-orang yang sesat dan menyesatkan. Hidayah ada pada diri seorang, dulu, sekarang, dan yang akan datang, adalah merupakan hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak seorang pun manusia di dunia ini yang diberi kemampuan untuk memberikan hidayah kepada orang lain tak terkecuali Rasulullah SAW. Dalam sejarah dikisahkan bahwa ternyata Rasulullah SAW pun tak mampu memberikan hidayah kepada pamannya Abu Thalib. Walaupun Abu Thalib telah beliau bujuk, akan tetapi kenyataan berbicara lain. Abu Thalib meninggal dunia dalam keadaan tidak beriman, padahal Rasulullah sangat mencintai dan menyayangi beliau. Itu sebagai tanda dan bukti bahwa hidayah hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Bagaimanapun upaya dai untuk merubah seseorang, bagaimanapun kerja keras seorang dai untuk menyadarkan seseorang dan memaksanya untuk menerima dakwah, tidak ada artinya jika Allah tidak menghendaki hidayah kepadanya. Dai adalah seorang yang terus-menerus menyebarkan kebaikan kepada manusia, berdakwah melalui lisan, tulisan, dengan kekuasaan ataupun dengan hati. Selanjutnya, kualifikasi dai. Dai adalah seorang penyuruh atau menyampaikan kebaikan dan seorang yang senantiasa mengingatkan untuk menjauhi keburukan. Dalam era saat ini, biasanya kita menyebutnya dengan ustadz atau mubalik. Dai adalah seorang yang melakukan atau menyampaikan dakwah kepada orang lain.
mengingat tugas yang diemban seorang dai adalah merupakan tugas yang penting, maka harus seorang dai mempunyai kriteria dan kualifikasi tertentu yang harus terpenuhi untuk memudahkan dalam dakwahnya. Yang pertama, seorang dai harus memiliki etos komunikator yang baik, seorang yang mampu berkomunikasi dengan baik menyesuaikan audiens yang ada di hadapannya. Yang kedua, memiliki kesiapan yang baik sehingga menunjukkan sikap yakin akan pesan dakwah yang disampaikan. Selanjutnya, kesiapan karakter yang nantinya akan memperkuat hati dan diri seorang untuk menghadapi respon apapun yang ada dalam masyarakat terhadap dakwahnya. Daya tarik dan kredibilitas adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh seorang dai, yaitu daya tarik atau kredibilitas yang baik, maka akan memudahkannya untuk meyakinkan mad'u atau audiens untuk mempercayai dan menerima apa yang didakwakannya. Kredibilitas dan daya tarik bisa berupa ciri khas, cara penyampaian maupun hal-hal yang disukai oleh audiens atau sasaran dakwahnya. Mungkin sekian ringkasan materi dari 3 materi ilmu dakwah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.